Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam renungan sekaligus ibadah kebaktian untuk menyambut Pentakosta. Dan hari ini dalam kebaktian malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bisa tetap beribadah bersama-sama untuk memuji memuliakan Engkau, merenungkan firman-Mu, dan terlebih mempersiapkan hati kami dalam memperingati hari Pentakosta, peristiwa pencurahan kuasa Roh Kudus yang memampukan umat Tuhan, para rasul, hamba-hamba Tuhan untuk terus memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan, melanjutkan visi dan misi Tuhan Yesus Kristus, visi dan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka inilah kami ya Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan urapilah kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami memohon kuasa-Mu. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini akan kita renungkan dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai dengan 21. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Demikian yang tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 21. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Namun, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, "Marilah." Siapa yang haus hendaklah ia datang, dan siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema hidup bersama Tuhan kini dan nanti. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sempat membaca bagian warta jemaat dalam bahan perenungan firman Tuhan untuk kebaktian pada malam hari ini, atau dalam bahan
DPA, daftar pembacaan Alkitab itu kebaktian rumah tangga yang kita lakukan juga di hari Kamis pada saat ini, di situ diceritakan ada seorang istri yang bertanya kepada suaminya, "Pak, kira-kira kehidupan nanti seperti apa ya kalau kita setelah kematian, apakah memang kita akan hidup bersama-sama bahagia?" Lalu sang suaminya menjawab, "Aduh, janji kita kan cuma sehidup semati ya, jadi sampai maut memisahkan. Itu janji kita. Kalau ya sudah sampai maut memisahkan, ya udah berarti nanti kehidupan selanjutnya kita sudah pisah. Kan maut yang memisahkan. Kalau udah maut memisahkan berarti kita pisah betul-betul." Dan tentu saja orang bisa beranggapan bahwa celotehan atau candaan semacam ini memberikan gurauan seperti sang suami tidak cukup berbahagia dengan kebersamaan ketika ia menikah dengan istrinya saat ini, sehingga dia bilang, "Cukup ya, gak usah di kehidupan nanti kita sama-sama, kehidupan setelah kematian gak usah sama-sama lagi, cukup di dunia ini saja," begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau merenungkan hal itu, memang dalam pemahaman kita sebagai orang percaya, kehidupan saat ini dan kehidupan setelah kematian, kehidupan yang akan datang, kita tentu saja memandang dalam kekristenan bahwa ada kaitan, ada relasi antara kehidupan zaman sekarang selama kita hidup di dunia ini dan juga kehidupan setelah kematian. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama kita di dunia ini dan apa yang kita lakukan, relasi kita, kedekatan kita dengan Tuhan di dunia saat ini sama atau memiliki dampak dengan kehidupan setelah kematian nanti. Ini sederhananya kayak begini. Hubungan sewaktu masa pacaran gitu. Memang kadang kita berpikir nanti kalau sudah menikah itu bisa berubah dia, bisa berbeda dia begitu. Memang ada yang kelihatannya seperti itu. Tetapi sebetulnya antara masa pacaran, kemudian masa berumah tangga atau setelah pernikahan, sebetulnya dua masa ini punya kaitan. Sehingga orang zaman sekarang juga ketika belajar ilmu psikologi begitu, mereka kemudian bilang, perhatikan ciri-ciri orang dengan karakter seperti ini, karakter seperti itu begitu. Ketika masa pacaran itu biasanya sudah kelihatan tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini yang kemudian menunjukkan bagaimana sebetulnya kehidupan kita, bagaimana kita dinilai dan dilihat oleh orang lain, termasuk oleh orang yang akan menjadi pendamping hidup kita setelah pernikahan nanti. Tanda-tanda di awal sebetulnya sudah bisa dilihat, sudah bisa diperhatikan. Tapi biasanya karena orang jatuh cinta di awal-awal pada masa pacaran, hal-hal yang buruk tidak terlalu kelihatan jelas, padahal harus dicermati, harus diperhatikan. Karena itu memberikan tanda bahwa kehidupan setelah pernikahan dia akan punya karakter yang semacam itu. Terlepas dari itu, tentu saja pernikahan itu menjadi satu jembatan. Dan sama persis dalam pemahaman iman Kristen bahwa kematian itu juga sebagai jembatan antara kehidupan zaman sekarang, kehidupan di dunia ini, di bumi ini, dengan kehidupan setelah kematian itu sendiri atau kehidupan kekal. Kita sering sebut dengan itu, istilahnya kehidupan kekal. Dan Alkitab terus mencatat kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi bagian Alkitab yang kita baca saat ini memberikan penjelasan yang cukup tegas, sangat tegas bagi setiap orang yang benar-benar mau menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ketegasan itu sebetulnya kita bisa bayangkan
bahwa kitab Wahyu pasal 22, pasal terakhir dalam Alkitab kita, itu juga menjadi sebuah gambaran ketegasan yang cirinya sebetulnya kita bisa lihat di Perjanjian Lama, di bagian awal, di kitab awal, di kitab Kejadian pasal 1. Bagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan semuanya itu indah, semuanya bagus, semuanya baik, semuanya bahagia. Semua makhluk berbahagia, begitu. Tetapi dalam perjalanan kehidupan di dunia ini tentu saja kita harus melihat bahwa perjalanan hidup ternyata tidak semulus yang kita bayangkan atau kita gambarkan di awal kehidupan. Bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan semuanya baik. Orang ketika lahir di dunia ini semuanya baik, tidak ada orang yang jahat. Tapi kenapa kemudian orang bisa jahat, berperilaku aneh, melakukan hal-hal yang menyakiti hati yang lain? Ya, perjalanan hidup kita itulah yang kemudian menjadi satu bagian di mana tema perenungan kita hari ini berlaku, yaitu hidup bersama Tuhan kini dan nanti. Kalau diawali kehidupan kita dengan yang baik, maka kitab Wahyu mencatat, menjelaskan bahwa kehidupan kita juga harus diakhiri dengan yang baik. Bagaimana mengakhiri yang baik itu? Bagaimana mengakhiri kehidupan di dunia ini yang baik supaya kehidupan setelah kematian juga baik? Adalah ketika dikatakan dimulai dari ayat bacaan kita. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Setiap orang menurut perbuatannya. Ketika Tuhan Yesus dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos mengungkapkan, aku datang segera. Kata datang segera atau kata segera itu dalam bahasa Yunaninya taksus, artinya waktunya memang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikalkulasi secara matematis, tapi mengandung kepastian yang tidak terduga, bahkan tanpa tanda-tanda, tapi pasti datang gitu. Tuhan Yesus pasti datang, dan taksus dalam waktu segera itu Tuhan yang tahu, Allah yang tahu kapan waktunya, tetapi yang Dia lakukan adalah ketika Dia datang, segera datang kedua kali, Ia akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akhirnya, selama perjalanan hidup kita di dunia ini, bagaimana kita memandang Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, itulah yang penting. Dicatatkan kemudian, akulah Alfa dan Omega, pertama, kemudian awal dan akhir. Dalam pemahaman ini kita bisa melihat bahwa Tuhanlah yang awal dan akhir. Ayat 14 mengatakan ungkapan berbahagia itu, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Tapi apa yang dimaksud dengan berbahagia ini? Bagaimana kaitannya dengan hidup bersama Tuhan kini dan nanti? Saudara-saudara, seperti yang saya jelaskan tadi, awal dan akhir kehidupan kita harusnya baik. Sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Alkitab, kehidupan dimulai dengan yang baik, bayi yang lahir juga baik, lalu diakhiri dengan kehidupan yang baik pula. Tapi tentu saja mengakhiri kehidupan yang baik itu tidak mudah. Karena itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, diharapkan bisa berbahagia. Ingat ungkapan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Berbahagialah mereka, berbahagialah orang yang seperti ini, yang seperti itu. Tapi dalam ungkapan di bukit itu juga memberikan gambaran bahwa yang berbahagia adalah orang-orang yang bukan pakai standar bahagia dunia. Karena dikatakan berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, dan seterusnya. Kata berbahagia
di ayat 14 ini memberikan gambaran bahwa mereka yang membasuh jubahnya adalah orang yang berbahagia. Apa itu membasuh jubah? Saudara-saudara, kata berbahagia baik di ayat 14 ataupun juga disebutkan di ayat sebelumnya, ayat 7, digunakan kata makarios yang artinya terberkati. Jadi terjemahan lainnya bisa kita perkirakan begini, diberkatilah atau terberkatilah orang yang menuruti perkataan-perkataan Tuhan. Terberkatilah orang yang membasuh jubahnya. Membasuhkan sebuah pekerjaan. Jubah adalah pakaian, apa yang dipandang, apa yang dilihat orang, tapi juga yang digunakan oleh diri sendiri. Dan ini bicara soal kehidupan kita. Begini maksudnya, apa yang kita bisa renungkan dari firman Tuhan ini adalah yang pertama, ketika kita pakai kata berbahagia ini, maka berhentilah pakai standar berbahagia atau standar kebahagiaan yang dipatenkan oleh dunia. Misalnya, kalau bahagia itu berarti punya tabungan minimal 50 juta, nggak punya hutang. Atau bahagia itu berarti bisa jalan-jalan, bisa punya anak, bisa menikah, tidak pernah sakit, dan lain-lain. Bahagia tidak diukur dalam hal-hal yang menyenangkan hati secara material atau matematis. Bahagia hanya datang, yang kedua, kalau kita menuruti dan berpedoman pada firman Tuhan agar tidak tergoda dengan ajaran-ajaran yang keliru. Artinya, jadikan Tuhan Yesus sebagai pegangan dan sandaran hidup kita. Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang pertama dan terkemudian. Alfa dan Omega ini adalah bahasa Yunani, itu huruf abjad dalam Yunani, seperti Tuhan ini A dan Z, gitu, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Sehingga ketika mengatakan dia itu awal dan akhir, dia yang menuntun kebahagiaan, pegang pada Yesus, maka di tengah-tengah dalam perjalanan hidup ini, dia akan terus ada untuk kita. Misalnya gini juga, Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega, Tuhan Yesus itu A dan Z, Tuhan Yesus itu kejadian dan wahyu, begitu. Dalam perjalanan kita, Tuhan Yesus itu lahir dan mati dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita tetap berpegang pada Tuhan Yesus, maka di tengah perjalanan hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Dia akan menyelamatkan, dia akan memberkati dari awal kita lahir di dunia ini sampai akhir. Saya dengar satu lagu yang sangat menarik buat saya. Lagunya itu, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kata-kata itu sangat menarik kan, ketika bilang saya ada sampai saat ini itu karena kebaikan Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa kalau kita pegang terus Tuhan Yesus, dia akan menyatakan kebaikannya. Tadi ya, berbahagialah, makarios, terberkatilah, begitu. Terberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan, tapi juga bukan hanya sekedar memegang firman Tuhan. Karena memegang firman Tuhan itu kadang kita kayak bergantung penuh pada Tuhan tanpa kita berusaha apapun. Padahal kalau di ayat 14 ini dibilang, berbahagialah juga mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang berupaya. Membasuh jubah itu berarti kan menggambarkan kita bekerja, kita berusaha. Berusahanya apa? Menjaga diri, berusaha hidup kudus agar dijauhkan dari
perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang tidak baik. Ayat 15 mengandung kata namun anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, begitu ya, mereka yang negatif-negatif ini tinggal di luar, tidak masuk dalam kerajaan Allah, begitu. Nah, kata anjing yang digunakan dalam teks ini adalah kunes dalam bahasa Yunani yang artinya najis, kotor, begitu. Bisa diterjemahkan dengan itu. Sehingga mau menggambarkan sebetulnya kalau orang yang menjaga jubahnya berarti mencuci jubahnya, membersihkan jubahnya, membasuh jubahnya. Dia adalah orang yang rajin, yang tahu bahwa hidupnya harus terus kudus, harus suci, dari menjauhkan diri dari yang najis-najis, dari yang kotor. Tapi dalam perjalanan hidup ini tentu saja susah kan kita menghindari hal-hal yang negatif, hal-hal yang najis, hal yang kotor. Bisa saja baju kita sudah bersih nih, apalagi kalau dibilang jubah itu biasanya panjang. Kalau jalan bisa kena noda, pasti ada saja. Kita berusaha bersih sama kayak orang bawa kendaraan bermotor. Kita udah jaga supaya tertib, teratur, ada saja yang tiba-tiba nabrak kita. Kita padahal berusaha untuk hidup tertib, tapi orang lain tidak tertib, kita yang kena senggol, begitu kan? Maka ketika menjalani kehidupan ini, kalaupun ada hal-hal kotor yang tidak sengaja kita lakukan, kita datang kepada Tuhan, kita akui, karena itu yang paling penting. Menjaga jubah tetap bersih, tetap kudus, membasuh jubah, itu berarti kita sadar akan segala kekotoran yang mungkin saja kita kena. Kita tahu bahwa sebagai manusia kita susah untuk menjauhkan diri dari kedagingan, tapi kita juga sadar diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengakui, Tuhan, saya berdosa kemarin. Tuhan, saya mau hidup kudus di dalam Tuhan. Tuhan, saya mau hidup lebih baik. Itu yang penting. Maka dengan itu berarti kita fokus pada Tuhan. Kita menggunakan firman Tuhan untuk memperbaiki diri. Seperti kaca, seperti cermin untuk diri kita sendiri. Kalau ada yang nggak baik, kita perbaiki. Tapi bukan menggunakan firman Tuhan sebagai kaca spion. Beda kaca cermin dengan kaca spion. Kalau kaca spion menggunakan firman Tuhan untuk menilai orang lain, oh dia dosa. Tapi lupa bahwa firman Tuhan itu yang paling utama adalah memperbaiki diri sendiri. Karena itu, mari kita fokus pada kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan. Mari kita berpegang teguh pada Tuhan Yesus, pada firman Tuhan yang Alfa dan Omega itu, yang membuka jalan kehidupan kita sehingga kita lahir di dunia ini, supaya kita bisa bilang, aku ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiduplah dalam kebahagiaan bersama Tuhan dengan standar kasih karunia Tuhan saat ini, agar kita juga bisa berbahagia nanti di kehidupan kekal. Selamat merenungkan kasih dan karunia Tuhan di minggu-minggu Pra-Pentakosta ini, di hari-hari Pra-Pentakosta ini, untuk semakin kita dekat kepada Tuhan, diurapi, dituntun untuk terus menyatakan kasih Tuhan kemanapun kita pergi. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami ada sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berdoa bersama-sama untuk setiap kami yang ambil bagian dalam perenungan firman Tuhan saat ini, agar ketika kami merenungkan firman Tuhan yang kami dengar, kami tidak hanya memahaminya saja, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajar kami untuk terus merasakan kebahagiaan dari Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus yang adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, bahkan yang menuntun awal sampai akhir kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKP Ebenezer Cawang, dalam persekutuan kami bersama. Biarlah
di hari-hari ketika kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama di masa hari-hari Prapentekosta ini, kami boleh semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk membentuk pribadi kami masing-masing. Tapi bangun iman kami bersama Tuhan, supaya kami juga saling menguatkan sebagai gereja Tuhan. Kami juga berdoa bersama untuk gereja-gereja Tuhan yang lain, agar dalam kehidupan iman kami juga boleh bertumbuh di tengah tantangan dunia, di tengah beratnya pergumulan hidup, di tengah masalah-masalah yang kami hadapi. Kami tahu kami tidak akan pernah sendirian, karena itu ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami serahkan hidup kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang ada dalam beban berat lainnya. Tuhan kiranya menjamah dan memulihkan keadaan mereka, biarlah mereka juga tetap bisa berbahagia di tengah segala kondisi yang tidak mudah. Kami percaya Tuhan akan terus hadirkan orang-orang yang akan membantu mereka. Bahkan semua hal Tuhan sediakan untuk kami, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara-saudara, teruslah bersandar di dalam terang kasih Tuhan dan jalanilah firman Tuhan untuk hidup bersama dengan Tuhan kini dan nanti. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.